Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Siti Cahyani dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundraising lembaga sosial, lembaga zakat di rumah zakat. Latar belakang, fundraising adalah proses pengumpulan kontribusi dan dana sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain seperti barang, dengan meminta sumbangan sukarela dari individu, kelompok, atau perusahaan, atau lembaga pemerintah juga bisa. Dalam sistem wakaf juga dapat menggunakan sistem ini dengan fundraising. Fundraising wakaf, zakat sangat bervariasi dan tergantung pada lembaga pengelolanya. Fundraising sangat bervariasi dan mudah untuk dikerjakan baik melalui individu maupun kelompok. Media yang bisa digunakan adalah bisa majalah, brosur, pamflet, surat kabar, sosial media, dan sebagainya. Pada lembaga rumah zakat ini, saya akan memaparkan yang pertama mengenai profil lembaga, yang kedua produk-produk fundraising, yang ketiga strategi fundraising, yang keempat sistem promosi, yang kelima sistem rekrutmen fundraiser, yang keenam statistik perolehan donasi, yang terakhir faktor-faktor keberhasilan dan penghambatnya. Profil rumah zakat. Rumah zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui 4 rumpun utama, yaitu Senyum Juara, pendidikan, Senyum Sehat kesehatan, Senyum Mandiri pemberdayaan ekonomi, serta Senyum Lestari inisiatif kelestarian lingkungan. Dilandasi dengan semangat untuk menjadi NGO terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat. Rumah zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini rumah zakat salah satu lasnas yang paling dipercaya oleh masyarakat. Tumbuhnya rumah zakat sebagai lasnas dipercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Qura sepakat membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Qura atau yang disingkat DSUQ. Tahun 2020, rumah zakat genap berusia 22 tahun. Selama ini pula, kami sudah memberikan kebahagiaan kepada 35,5 juta penerima manfaat. Produk-produk fundraising pada rumah zakat yaitu yang pertama, Desa Berdaya, yang kedua, Beasiswa Juara, yang ketiga, Ramadan. Ramadan ini berisi tentang zakat penghasilan, zakat perdagangan, infak yatim penghafal Al-Quran, sembako lansia duafa, infak cegah stunting balita, berbagi bersama Pioneer Society, perahu untuk nelayan. Strategi fundraising dari rumah zakat yang pertama yaitu melakukan penelitian untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar mengumpulkan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan strategi. Setelah melakukan penelitian, maka menemukan strategi yang tepat agar dana terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah monitoring. Memantau bagaimana proses hasil dari kegiatan fundraising. Metode fundraising yang dilakukan rumah zakat sebenarnya sama dengan lembaga amil zakat lainnya, yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika langsung. Misalnya seperti presentasi, tayangan televisi, dan majalah. Rumah zakat meluncurkan TV komersial berjudul Saya Percaya Rumah Zakat. Sedangkan untuk metode tidak langsung adalah bentuk fundraising di mana tidak dilakukan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Misalnya seperti penyelenggaraan event, bakti sosial, mengadakan pengajian. Strategi yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan lembaga lainnya. Rumah zakat menyebarkan brosur dan melibatkan masyarakat pada kegiatan yang dilakukannya. Statistik perolehan dana di rumah zakat. Penerimaan atau pengumpulan zakat yang dilakukan oleh rumah zakat dilakukan dengan 3 cara yang berbeda.
yang dapat dipilih oleh pembayar zakat. Dengan skema di atas, kita tahu bahwa penerima zakat oleh rumah zakat dilakukan secara spesifik dengan membuat laporan penerimaan zakat di setiap bulannya. Pada tahun 2010, rumah zakat mengoptimalkan e-channel 10 bank yang sampai bulan Juni tahun 2010 mengumpulkan dana zakat melalui bank mencapai 20%. Menurut Chief Executive Officer atau CEO Rumah Zakat Indonesia, Rahmat Ari Kusumanto di Jakarta, Rabu, kemudahan membayar zakat, infak, dan sodako oleh donatur melalui semua channel perbankan, baik melalui elektronik channel atau juga virtual account menjadi opsi menarik hingga dapat mendorong penerima zakat tumbuh lebih optimal. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan dana zakat pada rumah zakat. Yang pertama, pemilihan program yang sederhana. Sebagai bentuk profesionalitas dan sikap amanah rumah zakat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sodako, wakaf secara lebih profesional. Mengembangkan 4 rumpun program yaitu healthcare, eco-care, educare, dan joint care. Program yang dikembangkan oleh rumah zakat cukup sederhana, populis tetapi terasa di masyarakat. Bisa dilihat dari program unggulan seperti ambulan gratis yang siap melayani masyarakat secara gratis. Program-program nyata itulah yang kiranya ikut menguatkan 136.900 donatur pada Januari 2014. Kedua, penerapan teknologi sistem informasi yang bagus. Implementasi setiap core program diupayakan agar terarah, terpadu, dan terintegrasi di wilayah Integrated Community Development atau ICD yang tersebar di seluruh kantor dan jaringan rumah zakat. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah yang didukung teknologi komunikasi modern, menghubungkan semua kantor di tingkat pusat, regional, cabang, dan kantor kas telah secara online. Muzaki menginginkan informasi jelas mengenai pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga mendistribusikan sangat mudah didapatkan karena setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara real time. Ketiga, yaitu pengelolaan yang bagus. Untuk setiap ICD dikelola oleh satu orang atau lebih mustahik relation officer MRO yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang dibinanya. Sehingga pemantauan dan keberlangsungan program lebih terjaga. Adapun muzaki yang ingin dilibatkan langsung pada program pelatihan yang diadakan rumah zakat. Namun, muzaki yang terlibat dalam program tidak banyak. Hanya sekitar 100 muzaki dan yang lainnya lebih mempercayakan sepenuhnya kepada rumah zakat. Yang keempat, yaitu dikelola oleh yang berkompeten di bidangnya. Pengelolaan zakat dikelola sebagai sebuah profesi setiap hari, 6 hari kerja dengan sumber daya manusia 99% di bawah 35 tahun. Mayoritas pekerjaan sarjana dan D3 dari berbagai perguruan terkemuka. Meskipun badan hukum rumah zakat adalah yayasan, tapi budaya kerja full corporate. Presentasi kehadiran dilakukan secara online, mulai pagi masuk habis jam istirahat siang, hingga jam kepulangan. Setiap yang terlambat dikenakan denda bervariasi mulai 100.000 hingga 750.000 per hari. Selanjutnya, kepercayaan muzaki. Kepercayaan masyarakat terus tumbuh, dukungan dari muzaki dan wakif. Mitra lembaga dapat meningkatkan peran pemberdayaan kepada masyarakat dan menyuburkan gerakan sosial lainnya. Selanjutnya, pengelolaan sesuai syariah. Pengelolaan zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah. Rumah zakat secara rutin berkonsultasi dengan anggota Dewan Syariah Nasional, Ustadz Dr. Setiawan Budi Utomo LCMM, yang juga dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia, serta Ustadz Kardita Kintabuwana LC, yang merupakan Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat. Hambatan yang dihadapi oleh rumah zakat yaitu, yang pertama, donatur biasanya meminta laporan keuangan secara cepat, padahal laporan keuangan itu dibuat oleh rumah zakat pusat. Menanggapi masalah tersebut, rumah zakat cabang memberikan penjelasan kepada donatur sesuai dengan keadaan yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengolahan rumah zakat yang terintegrasi, transparan, dan cepat. Kedua, semakin banyak penerimaan manfaat zakat atau mustahik, semakin banyak kekurangan dana, apalagi fundraising tidak bekerja secara maksimal. Misalnya pada program Senyum Juara. Program Senyum Juara tiap bulannya selalu membutuhkan
dana untuk memberikan beasiswa kepada siswa juara rumah zakat. Apabila tidak ada donasi atau kekurangan donasi, maka program tersebut akan terhambat dan akan bertambah pada kelangsungan program lainnya. Sekian analisis strategi fundraising dari Lembaga Rumah Zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.